Oke guys, halo semuanya, kembali lagi bersama Agni di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Hehe. Nah, sekarang saya mau nge-review motor sekalian test ride, yaitu XSR. Anjay, gila, cakep bener ya. Nah, ini tuh motor XSR motor adiknya dari XSR 900 kalau nggak salah. Jadi bukan motor saya ini tapi motor milik Yamaha Jabar yang di Bandung. Saya dapat kesempatan buat nge-review motor ini dan ngerasain gimana sih rasanya pakai motor XSR ini. Oke, dari dimensi motor ini lumayan agak gede ya untuk kelas 150 cc cafe racer. Motor ini menggunakan ban semi apa ya, kayak ban tahu gitu, semi ban tahu. Jadi kalau misalnya di jalan aspal bisa, di jalan bebatuan juga bisa gitu. Terus ini disc brake-nya lumayan gede nih. Berapa ukurannya ya? Ini ukurannya itu 3,5 mm, lumayan gede. Mirip R15 lah. Terus suspensi depannya udah pakai upside down, warnanya warna hitam. Gila, Yamaha sekarang upside down semua motor-motor kayak gininya. Terus di sininya sasisnya itu pakai Delta box. Terus ini tuh apa ya? Gak tau lah. Karena mogenya juga ada yang ginian. Nah, jadi modifan buat motor ini tuh banyak ya. Kayak ini pemanis lah. Apa ini teh? Topinya, terus spakbor. Terus ini nih, kan kalau misalnya kalian beli XSR tuh nggak ada yang kayak gini ya nih, ini ketutup. Jadi tambahin, jadi biar perpaduan tangki sama ini tuh sama. Terus ini juga, ini tuh nggak ada sebelumnya. Ini tuh kayak plat tapi plastik guys. Ditambahin jadi lebih simple gitu. Jadi keren, nomor satu. Terus nah, ini juga tail ID-nya juga udah diganti. Kalau yang apa ya? Kalau orisinilnya kan bukan gini nih, tapi panjang itu dia. Ini udah diganti pakai aftermarket dari Yamaha-nya, original Yamaha. Jadi simple lah looknya tuh. Oh, apalagi kalau dicabut ini nih. Tapi karena sekarang musim hujan, oh ya, nah. Untuk knalpotnya ini lumayan gede banget lah knalpotnya. Jadi mau apa, looknya tuh mirip 2,5. Nah, untuk armnya, sasis belakangnya ini sama persis kayak Yamaha R15 ataupun Vixen yang R-nya, bukan yang biasanya, Vixen R-nya. Nah, ini kiri kanan juga sama. Terus joknya ini mah joknya udah dapat dari Yamaha-nya, lumayan buk. Nah, tinggi dari motor ini tuh 810 mm dari jok ke bawah. Jadi lumayan tinggi. Emang rata-rata ya Yamaha tuh tinggi motornya. Untuk saya tinggi 170 masih napak lah, nggak terlalu jinjit. Nah, oke, kita ke tanknya. Ini tanknya tuh kondom. Kapasitas tanknya itu 10 liter, lumayan gede. Dan irit juga, udah PPI juga sih motornya. Irit ya kalau misalnya dipakai harian tuh lumayan nggak nguras dompet gitu guys. Nah, di sini tombol-tombolnya tuh ada lampu pas beam, terus ada lampu jarak jauh, lampu dekat jauh, terus ada klakson, ada lampu sen. Nah, ininya starternya mirip kayak Saber atau R25 yang baru, jadi nyatu sama kill switch guys. Nah, untuk speedometernya tuh lucu, kecil, tapi kecil gini tuh full digital. Nah, di sini ada odometer, ini udah berjalan 1000. Terus di sini ada bensin. Gear indikatornya kecil di atas sini, di atas kilometer per jam. Terus di sini RPM-nya tuh sampai 13.000 guys. Jadi simple lah.
Tapi sayangnya nggak ada pencetan. Oh ada nih. No, bisa diganti trip 1, trip 2, ada jam juga. Kita ke odoin aja. Nah, jadi keren guys, lihat. Widih, PPI. Nah, untuk di sini ada lampu sen kiri kanan. Terus di sini ada netral, ada check engine, ada temperatur untuk bisi kepanasan. Nanti nyala. Terus di sini ada buat lampu guys. Nah gitu. Oke, jadi mungkin segitu. Oh ini tambahan lagi dari Yamaha-nya guys. Bukan tambahan sih, aftermarket dari Yamaha-nya tuh ini nih tambahannya. Keren sih buat ngelindungin si knalpot sama air coolant ini, penyimpanannya. Jadi keren guys. Oke guys, sekarang saya udah pakai sarung tangan. Kita test ride motornya, nyaman atau tidak. Hehe. Nah, untuk posisi ridingnya tuh kurang lah. Kalau saya punya sih, kalau saran saya ya, beli ini tuh si ininya setangnya agak digituin sedikit nih. Digituin sedikit. Ini terlalu nunduk banget, Jadi antara jok ke stang tuh sedikit lebih jauh guys. Jadi kalau misalnya saran saya lebih diginiin sedikit. Jadi segini nih, enak tegak. Untuk tingginya tuh saya 170, napak sama. Ya kalau misalnya satu napak, kalau misalnya 165 ya masih worth it sih. Satu kaki napak. Oke, kita nyalain. Widih, mesinnya halus guys. Untuk tarikan awalnya sih Yamaha pastinya menang. Untuk pergantian giginya juga smooth banget, nggak ada lag sama sekali. Jadi enak lah. Ya minusnya tuh setang harus ke belakangin sedikit guys. Itu biar makin enak ridingnya nih. Untuk cangkingnya juga lihat, jadi agak-agak cangegang gitu abis. Ini bukan ABS ya. Untuk suspensinya enak banget ini. Kalau misalnya kalian pakai motor ini tuh pede banget asli. Motornya, looknya dapet, nyamannya dapet. Ya jadi pusat perhatian lah, karena bentuknya kan aneh, KP Racer tapi modern, anjay. Untuk engine brake sih enak ya, nggak terlalu kerasa engine brake-nya guys. Nah untuk lampunya itu lampu depan, lampu utama, lampu belakang itu udah LED, tapi lampu sennya tuh masih pakai bohlam guys. Tuh adalah kagoknya. Ini lucu nih, kayak sabre. Stangnya juga panjang ya, jadi enak. Jadi gini nih, kayak naik motor-motor gede gitu. Ini basis motornya, basis mesinnya tuh sama kayak R15 atau kayak Vixen, sama. Tapi beda dari kompresi sama, ya ada sedikit-sedikit dirubah lah. Torsinya pun beda. Ini torsinya tuh 14 atau enggak 13 ya. Kalau misalnya dipakai sehari-hari pegel nggak? Enggak sih, enggak pegel, tapi cocok sumpah dipakai hari-hari nih. Untuk ngantor, apalagi ngantor pakai motor pakai motor ini, pakai motor XSR, pakai jas, bawa tas, cakep sumpah. Untuk boncengan juga enak, jadi joknya tuh flat, nggak jok tandem gitu. Enak buat boncengan. Jadi kalau misalnya kalian sama doi dipeluk tuh serasa milik berdua lah. Ini kan ini nggak ketinggalan zaman, suspensinya ini udah upside down, bukan teleskopik lagi, jadi canggih lah.
Udah dapat lah kalian beli motor ini. Ganteng, iya, naik kegantengan tuh. Gila ya. Untuk dipakai jauh ini sebenarnya kalau misalnya saya kira-kira dipakai jauh tuh, aduh, suspensinya enak banget. Kalau dipakai jauh tuh nyaman aja sih. Tapi kalau minusnya motor ini gak terlalu empuk lah. Jadi kalau misalnya kalian beli motor ini, saran ini agak kesiniin sedikit stangnya, jadi nggak terlalu jauh. Terus joknya itu tambahin lagi busanya guys, supaya ridingnya tuh nyaman banget gitu guys. Untuk remnya ini yang depan 2 piston, yang belakang 1 piston. Ininya tabungnya itu pakai apa ya kalau Yamaha tuh? Kalau nggak salah kalau Yamaha mah tuh rem belakang ya, tapi sayangnya tuh bukan ABS. Tapi sih kalau motor ini nggak ABS juga cukup. Ini tuh tipikal motor yang kalau misalnya dipakai santai bisa, enak banget kalau dipakai santai. Kalau dipakai ngebut juga bisa gitu, nggak akan ketinggalan. Untuk handlingnya ya, karena ini pakai ban semi tahu, semi trail, jadi agak kurang sih. Saran ganti aja. Tapi untuk cornering gini enak banget. No, lampunya LED tuh. Ininya juga dari sini ke bawah tuh pas banget gitu, nggak bikin pegel kaki, sama nggak bikin pegel ini tonggong. Anjay, tonggong. Jadi kalau misalnya kalian pecinta KP Racer tapi pengen yang modern, ini cocok sih. Buat San Mori cocok, buat kerja cocok ya, buat yang lain-lain juga cocok. Jadi kalau misalnya kalian yang jomblo, kalau pakai motor ini tuh, wah, pasti cewek-cewek tuh pada antri guys. Anjay. Nah, saya udah nyampe nih di tempat nongkrong. Nah, oke, kita udah sampai. Oke, kita lihat dulu ya. Lihat, ih, ganteng parah. Mirip-mirip Mogi gitu, mirip-mirip 2,5. Nih kalau misalnya dibandingin Saber tuh, lebih gede ini sih. Ini dimensinya gede lah, nggak ada motor nekat lagi nih. Jadi pokoknya intinya motornya enak, handlingnya juga nurut. Kalau misalnya ganti ban ya, handlingnya lebih nurut. Terus untuk posisi ridingnya nggak terlalu pegel, nggak akan bikin kalian pegel lah kalau misalnya kalian touring atau jarak-jarak jauh gitu. Sih spionnya agak-agak kurang, jadi kalau misalnya spionnya ganti bar end tuh lebih mantap. Untuk lampu belakangnya juga lihat kayak CCTV MotoGP. Jadi overall motornya enak. Oke guys, makasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya guys. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.